Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pembelajaran matematika Man3 Palembang. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu masih tentang statistik. Tapi pada kali ini kita akan membahas soal-soal tentang statistik yang berhubungan dengan data tunggal dan data kelompok. Yang lebih Bu fokuskan di sini adalah soal-soal yang sering keluar di UTBK atau SBMPTN dan soal-soal yang sering keluar di UN. Oke, kita langsung aja mulai. Untuk soal yang pertama, nah ini soal yang pertama ini ada di buku kalian, bisa kalian perhatikan di buku Erlangga kalian, di latihan latihan penilaian harian 2 kalau nggak salah ya. Ini jadi dari rataan ini artinya rata-rata ya, rata-rata dari data P-3, Q plus 2 dan R plus 7 adalah 10. Yang menjadi pertanyaan, tentukan rataan dari P plus 3, Q plus 11 dan R min 2. Dalam hal ini PQR nya itu kita belum diketahui. Oke, coba kita kerjakan. Jadi kita mulai dulu dari ini kan data tunggal ya. Data tunggal itu rumusnya berarti rata-rata itu sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Sekarang data yang diketahui dulu. Ini data yang diketahui. Data yang diketahui siapa? P-3 ditambah dengan Q plus 2 ditambah dengan R plus 7 dibagi banyaknya data. Ada berapa datanya? 1, 2, 3. Berarti dibagi 3 nilainya akan sama dengan 10 karena rata-ratanya udah diketahui 10. Sekarang bisa kita buat kalau P ditambah Q ditambah R ditambah. Sekarang yang angka dengan angkanya jumlahin. Min 3 ditambah 2 berarti min 1 ya. Min 1 ditambah 7 berarti 6. Per 3 nilainya akan sama dengan 10. Maka kalau kita kalikan silang berarti P ditambah Q ditambah R plus 6 nilainya sama dengan 10 kali 3 berarti 30. Maka kita dapat sebuah persamaan kalau P ditambah Q ditambah R sama dengan 30 dikurang 6. Berapa 30 dikurang 6? Berarti jawabannya jadi 24 ya. 30 dikurang 6. Nah, ini tulis dulu di sini 24. Oke, ini kita simpan dulu, anggap persamaan yang pertama ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan di sini, jika tentukan rataan dari P plus 3, Q plus 11 dan R min 2 ya, maka rata-rata tadi karena data tunggal jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Berarti data pertama P plus 3 ditambah data kedua ini Q plus 11. Q plus 11 ditambah data ketiga siapa? R min 2. Berarti di sini R min 2 dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3 dibagi dengan 3. Nah, sekarang tadi sudah didapatkan kalau P ditambah Q ditambah R ditambah. Sekarang yang angkanya jumlahin 3 ditambah 11 berarti 14 ya. 14 dikurang 2 berarti 12 dibagi dengan 3. Nah, tadi sudah diketahui kalau P tambah Q tambah R, kalau P tambah Q tambah R nilainya sama dengan 24 ya, berarti 24 ditambah dengan 12 dibagi dengan 3. 24 ditambah 12 berarti hasilnya ini 36 ya. 36 dibagi 3 maka jawabannya sama dengan 12. Siapa 12 itu? Berarti C. Oke, jawaban nomor pertama ini adalah C. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ini soal yang ini ingat yang namanya data tunggal ini adalah soal-soal untuk ke SBMPTN ya. Jadi SBMPTN atau UTBK itu yang diambil itu selalu kalau statistik itu datanya data tunggal. Jadi sangat jarang keluar data kelompok di situ kecuali kalau UN. Kalau UN biasanya yang keluar data kelompok. Oke, lanjut soal selanjutnya. Jika jangkauan dari data terurut, artinya data ini sudah diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Jangkauannya adalah 18. Apa tadi kemarin jangkauan? Jangkauan itu selisih nilai tertinggi dikurang nilai terendah ya. Yang menjadi pertanyaan tentukan median. Oke, coba kita kerjakan dulu. Berarti kita manfaatin yang diketahui di sini adalah jangkauan. Apa kemarin jangkauan adalah selisih nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Berapa jangkauannya di sini? 18. Nilai tertingginya siapa? Karena data ini sudah diurutkan dari yang
terurut, berarti nilai tertingginya ini ya. Berarti nilai tertingginya 6x ditambah 2 dikurang nilai terendah. Kalau dikurang selalu dalam kurung, kalau nggak dalam kurung salah ya. Terendahnya berarti x min 1. Berarti x min 1 nilainya akan sama dengan 18. Berarti 6x ditambah 2 ini pindahkan kalikan, berarti min ketemu x min ketemu min 1 jadi plus 1 sama dengan 18. 6x dikurang x berarti 5x ditambah 2 ditambah 1 berarti 3 sama dengan 18. Pindahkan 3-nya, maka nilai x sama dengan 18 kurang 3, 15. Maka x itu 15 bagi 3. Berapa 15 bagi 5. Berarti jawabannya sama dengan 3. Ini nilai x. Sekarang yang menjadi pertanyaan median. Maka median itu apa? Median itu nilai tengah. Kalau data ini udah diurutkan dari yang kecil sampai yang besar, ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau 6 kemarin gimana nyari median? 6 itu genap. Kalau genap langsung dibagi 2. Maka hitung data 3 dari depan tuh 2, 3. Ini 3 dari depan, 3 dari belakang tuh 2, 3. Nah, sekarang mana mediannya? Mediannya tengah-tengah ini kan median ya. Tengah-tengah ini median kan? Gimana cara mencari yang tengah-tengah? Berarti tambahin 3x ditambah 5x min 3 dibagi dengan 2. Benar kan? Dua data ini tambahin baru dibagi 2 karena mencari tengah-tengah. 3x tambah 5x berarti 8x min 3 dibagi dengan 2. Masukin nilai x-nya 8 dikali x-nya 3 dikurang 3 dibagi dengan 2. 8 dikurang 3, 8 dikali 3 24. 24 dikurang 3 21 ya. Berarti jawabannya 21 per 2. 21 per 2 atau 21 per 2 itu sama aja 10,5. Oke, jawabannya berarti B. Oke, bisa lanjut. Oke, soal selanjutnya rataan nilai ulangan dari 7 mata pelajaran adalah 69. Jika nilai 1 mata pelajaran tidak diikut sertakan dalam perhitungan, maka rata-ratanya menjadi 70. Maka nilai pelajaran yang tidak diikut sertakan tersebut. Nah, ini soal tentang rata-rata gabungan, tapi dianya bukan ditambahkan atau diikut sertakan, tapi dia dikeluarkan kayak gitu ya. Kemarin sudah diajarin rumus mencari rata-rata gabungan. X gabungan itu apa? Jumlah kelompok pertama dikali rata-rata kelompok pertama ditambah. Kenapa ditambah? Kalau dia dimasukkan atau diikut sertakan. N2 dikali rata-rata kelompok kedua dibagi dengan N1 ditambah dengan N2. Nah, ini rumus rata-rata gabungan kalau dia diikut sertakan atau ditambahkan. Nah, dalam soal ini tidak agak beda sedikit. Yang ditanya di sini bukan jika satu mata pelajaran tidak diikut sertakan, berarti jangan ditambah dianya, tapi jadi dikurang karena dia dikeluarkan ya. Maka kalau kita kerjakan, maka X sekarang kita buat sekarang aja sama dengan N1. N1 itu jumlah kelompok pertama. Sekarang awalnya ada berapa mata pelajaran ini? Ada 7. 7 dikali X1 rata-rata kelompok pertama berapa awalnya? 69. Karena ada satu mata pelajaran yang tidak diikutsertakan atau dikeluarkan, maka adanya dikurang. Dikurang ada berapa yang dikeluarkan? 1 dikali berapa nilai rata-ratanya, itu yang ditanya. Berapa nilai mata pelajaran yang dikeluarkan tersebut? Dibagi dengan berapa? 7 dikurang dengan 1. Nah, maka rata-ratanya sekarang itu berubah jadi 70. Oke, tinggal kerjakan. 7 dikali 69 berarti itu 483 dikurang dengan X2 dibagi dengan 6, nilainya akan sama dengan 70. Maka 483 dikurang X2 sama dengan, tinggal kalikan, 70 dikali 6 berarti 420 ya. Berarti buat di sini min X2 sama dengan 420 dikurang 420 dikurang, ini kan plus ya, pindah ke situ jadi min 483. Berapa jadinya ini? Min X2 itu sama dengan min 63. Maka min ketemu min jadi plus, maka nilai pelajaran tersebut sama dengan 63 ya. Dapat jawabannya jadi B. Oke, ini B. Oke, lanjut. Nah, ini lanjut lagi soal berikutnya.
Oke, soal berikutnya, pada ulangan matematika diketahui rata-rata kelas. Rata-rata kelas berarti rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan adalah 58. Jika rata-rata siswa laki-laki adalah 54 dan rata-rata siswa perempuan adalah 56, maka perbandingan banyaknya jumlah laki-laki berbanding jumlah perempuan. Nah, jangan lupa ini soal-soal perbandingan seperti ini paling banyak ditemui di soal-soal matematika dasar di tes SBMPTN ya, kayak gitu. Jadi atau kalau seandainya zaman dulu tuh kalau ada soal tentang untuk masuk STAN biasanya sering juga ditanya rata-rata yang seperti ini kayak gitu ya. Biasanya perbandingan antara teh ini digabung dengan teh ini kayak gitu. Oke, kita coba kerjakan. Sekarang rata-rata kelas berarti rata-rata kelas ini merupakan rata-rata gabungan ya. Rata-rata laki-laki berarti ini rata-rata laki-laki, ini berarti diketahui rata-rata dari perempuan 56. Mitanya perbandingan laki-laki berbanding perempuan. Oke, kita gabung. X gabungan, apa rumusnya tadi? N1 itu jumlah kelompok pertama. Kelompok pertama kita laki-laki, nggak diketahui. Jumlah laki-laki dikali rata-rata laki-laki berapa? 64 ditambah N2 kan, N2 kelompok kedua. Siapa kelompok kedua kita? Perempuan. Dikali rata-rata perempuan 56 dibagi dengan N laki-laki ditambah dengan N perempuan. Nilainya akan sama dengan berapa rata-rata kelas? 58. Jadi rata-rata kelas itu gabungan antara rata-rata laki-laki tambah rata-rata perempuan. Berarti ini kalau kita kalikan 64 laki-laki ditambah dengan 56 NP sama dengan ini kan dianggap persatu ya, kalikan silang ya. 58 dikali NL berarti 58 NL ditambah 58 dikali NP berarti 58 NP. Nah, sekarang yang NL sama NN kamu dekatin. Berarti ini 58 pindah ke sini min 58 NL sama dengan 58 NP. Ini positif pindah ke sana jadi negatif. 64 dikurang 58. Berapa 64 dikurang 58? 6 ya. Berarti 6 NL sama dengan 58 dikurang 2, 56 berarti 2 NP. Berarti kalau misalnya kita sederhanakan ini, berarti kalau seandainya semuanya ini kita bagi dengan 2, berarti ini jadi 3, ini jadi 1. Berarti 3 NL ini sama dengan 1 NP. Nah, sekarang kita butuh apa? Perbandingan jumlah laki-laki berbanding perempuan. Berarti jumlah laki-laki berbanding dengan jumlah perempuan. Berarti NL per NP. Kita butuh NL per MP. Sekarang berarti supaya butuh NL per MP, maka kedua ruas ini kita bagi dengan NP. Ya, NP per NP ini habis, maka tinggallah jawabannya. Berarti tinggal jawabannya 3 NL per NP, nilainya akan sama dengan 1. Maka NL per NP itu sama dengan 1/3 atau perbandingannya itu sama aja dengan 1 berbanding 3. Nah, ini jawabannya 1/3. Nah, sekarang kalau seandainya pertanyaannya itu tentang perbandingan, jadi kalau yang ditanya itu cuman perbandingan atau banyaknya jumlah laki-laki atau banyaknya jumlah perempuan, perbandingan laki-laki, perbandingan perempuan, nggak perlu repot-repot pakai jalan sepanjang ini. Pakai rumus rata-rata gabungan. Toh yang ditanya di sini cuman perbandingan, bukan rata-rata. Jadi gimana caranya? Ini Bu kasih rumus cepatnya. Jadi kalau yang ditanya cuman perbandingan, nggak perlu repot-repot pakai rumus rata-rata gabungan. Jadi gini ya. Jadi jumlah laki-laki berbanding dengan jumlah perempuan ini sama dengan, ntar spidolnya kayaknya nggak terang ya. Jumlah laki-laki berbanding dengan jumlah laki-laki berbanding dengan jumlah perempuan ini sama dengan, ini jalan cepatnya harga mutlak. Artinya harga mutlak ini nggak pernah kenal bentuk negatif ya. X gabungan
dikurang. Kalau yang ditanya laki-laki berarti pengurang kita adalah perempuan, itu dibalik. Per harga mutlak gabungan dikurang. Kalau yang ditanya perempuan berarti pengurang kita adalah laki-laki, seperti itu. Berarti tinggal dimasukin X gabungannya berapa tadi? 58. 58 dikurang perempuannya tadi 56 per, ini harga mutlak ya, nggak pernah kenal bentuk negatif. X gabungan kita 58 dikurang laki-lakinya 64. Berarti jawabannya ini sama dengan 58 dikurang 56, 2 per 6 ya, atau kalau dikecilkan jadi apa? 1/3. Maka perbandingannya sama dengan 1/3, kan sama kayak gitu. Jadi kalau ditanya cuma perbandingan nggak perlu repot-repot pakai jalan sepanjang ini. Oke. Nah, kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya di sini simpangan baku dari data tunggal. Jadi simpangan baku dari data 8, 10, 12, 14 dan 16. Masih ingat rumus simpangan baku? Simpangan baku itu rumusnya akar dari ragam ya. Akar dari ragam, maka simpangan baku itu sama dengan akar dari ragam. Apa rumus mencari ragam? Sigma atau ini data apa ini? Data tunggal ya. Berarti rumusnya XI dikurang dengan rata-rata kuadrat dibagi dengan N. Nah, ini rumusnya ya. Oke, kita kerjakan. Berarti untuk mencari simpangan baku kita butuh nilai dari rata-rata. Coba kita cari dulu rata-rata. Rata-rata kemarin apa? Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Coba jumlahin. Berarti 8 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 16 dibagi banyaknya data. Ada berapa data nih? Ada 5 ya. Maka kalau kita jumlahin rata-ratanya itu sama dengan 60 ya. 60 dibagi 5 berarti jawabannya jadi 12. Oke, sekarang kita kerjakan. Maka simpangan baku ini sama dengan akar dari XI itu datanya. Data pertama kita berapa? 8. Berarti 8 dikurang X bar rata-rata ini 12 ya. 8 dikurang 12 kuadrat. Data kedua berapa? 10 dikurang rata-ratanya tadi 12 kuadrat, karena rumusnya pakai kuadrat, ditambah data selanjutnya 12 dikurang 12 kuadrat, ditambah data selanjutnya 14 ya. Berarti 14 dikurang rata-rata 12 kuadrat, ditambah selanjutnya 16 dikurang 12 kuadrat dibagi dengan N. N itu banyaknya data. Ada berapa data di sini? Ada 5. Berarti simpangan bakunya akar dari 8 dikurang 12, 4 min 4 ya, 4 kuadrat berarti 16 ditambah ini berarti 4 ditambah 0 ditambah ini 2 kuadrat berarti 2 kuadrat berarti 4 ditambah 4 ya, 4 kuadrat berarti 16 dibagi dengan 5. Berarti jawabannya ini akar dari berapa ini? 20 tambah 20, 40 ya. 40 dibagi dengan 5. Berarti jawabannya ini sama aja akar 8. Akar 8 itu berapa? 2 akar 2. Dapat ya 2 akar 2. Berarti jawabannya adalah B. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini soal selanjutnya soal tentang rata-rata data kelompok ya. Jadi biasanya soal data kelompok ini mainan di UN. Jadi UN itu atau ujian sekolah biasanya yang dikeluarkan itu nggak pernah data tunggal, tapi dia yang dimainkan di situ adalah data berkelompok. Oke. Berat dari 40 siswa dalam kilogram tercatat dalam tabel ini. Yang menjadi pertanyaan, tentukan rata-rata dari berat badan tersebut. Oke, rata-rata kemarin Ibu sudah ajarin, rumusnya ada 2, boleh pakai rata-rata yang
rumus pertama nggak ribet, tapi perhitungannya agak sedikit lebih sulit. Bisa juga pakai rumus yang kedua, pakai rata-rata sementara, tapi agak ribet sedikit, tapi perhitungannya lebih mudah. Enaknya itu kita pakai rumus yang kedua aja ya. Berarti apa rumusnya kalau pakai pengkodingan kemarin? Rata-rata ini sama dengan rata-rata sementara ditambah apa kemarin? Sigma ya. Sigma Sigma FI dikali DI dibagi dengan sigma F. Berarti kita butuh yang namanya apa? DI. DI itu kemarin apa? DI itu rumusnya XI dikurang dengan rata-rata sementara. Berarti kita butuh yang namanya XI. Kemarin apa XI? XI itu merupakan titik tengah kelas. Karena kita nggak ada tabel XI, maka kita tambahin tabel XI, titik tengah kelas. Gimana cara mencarinya? 35 ke 39. Berapa tengah-tengahnya? Kalau bingung urutin 35, 36, 37, 38, 39. Berapa tengah-tengahnya? 37. Oke, berarti ini 37. Berarti dari 35 ke 37 naik 2 ya. Ini naikkan 2, 42. Ini naikkan 2, 47. Ini berarti naikkan 2, 52, 55. Dinaikkan 2, 57. Ini berarti 62. Oke, kita akan menentukan rata-rata sementara. Siapa rata-rata sementara kemarin? Rata-rata sementara itu adalah XI dari kelas yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Siapa kelas yang mempunyai frekuensi paling tinggi? 12 ya. Berapa XI-nya? 47. Nah, inilah yang menjadi rata-rata sementara. Maka rata-rata sementara kita 47. Oke, sekarang kita untuk masuk ke rumus ini, selain butuh rata-rata sementara, kita butuh apa kemarin tadi? Sigma FI dikali DI. FI udah dapet, yang belum dapet tabel apa di sini? DI. Maka tambahi lagi tabelnya. Tabel apa yang belum dicari ini adalah tabel DI. Gimana cara mencari DI? XI dikurang rata-rata sementara. Oke, XI 37 dikurang 47, berarti jawabannya jadi min 10. 42 dikurang 47 berarti min 5. 47 kurang 47 0. 52 dikurang 47 berapa jadinya? 5. 57 dikurang 47 10. 62 dikurang 47 15. Terus kita butuh tabel apa lagi? FI kali DI untuk masuk ke rumus ini ya. Tambah lagi tabel FI dikali DI. Oke, kalikan. Aduh, sorry. Berarti ini FI, ini DI, kalikan. FI DI. Ini anggaplah lurus ya. 4 dikali min 10 berarti ini min 40. Ini 11 kali min 5 min 55. Ini berarti 0. Ini 35. 4 dikali 10 berarti 40. Ini berarti 30. Apa? Rata-rata itu sama dengan, nah ini rumusnya tadi ya. Rata-rata sementara, berapa rata-rata sementara kita? 47 ditambah sigma FIDI. Ini tabel FIDI. Yang ditanya sigma. Sigma itu artinya apa kemarin? Sigma itu artinya penjumlahan. Maka kamu jumlahin. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Berapa hasilnya? Berapa itu hasilnya? 10 ya. Berarti ini 10 dibagi dengan sigma F. Sigma F itu jumlah dari frekuensi. Nah, ini tambahin 4 tambah 11 tambah 12 tambah 7 tambah 4 tambah 2. Berapa ini jumlahnya? Berapa ini kalau ditambahin? 40 ya. Berarti ini 40. Berarti ini sama ini bisa dicoret ya. Berarti jawabannya sama aja, 40 ditambah dengan 1/4. 1/4 itu 0,25. Maka jawabannya sama aja 47,25. Oke, ada jawabannya. Jawabannya berarti C. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini diagram batang. Jadi diagram batang di sini
Bisa baca frekuensi ya, dari 32 sampai 40 ada 4, 41 sampai 49 ada 6, dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan, tentukan modus dari data ini. Nah, ini untuk supaya terlihat lebih cantik itu, kalau seandainya kalian rajin itu kamu buat dalam bentuk tabel. Tapi kalau kalian nggak rajin ya udah pakai data ini aja kayak gitu ya. Nah, jadi modus yang ditanya, modus apa rumus mencari modus kemarin? Modus itu sama dengan TB ditambah dengan D1 per D1 ditambah dengan D2 dikali dengan panjang kelas. Oke, sekarang untuk menentukan modus kita tentukan dulu yang menjadi kelas modus. Gimana cara mencari kelas modus? Kelas modus adalah kelas yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Mana ini? 18. Berarti 18 itu kelas modusnya berkisar antara 68 sampai 76. Tulis 68 sampai 76. Oke, sekarang kita tentuin modus. Modus sama dengan TB. TB kemarin apa? Tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Maka 68 dikurang 0,5. Berarti jawabannya 67,5 ditambah D1. Kemarin apa D1? D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum modus. Ini 18, ini 16 kelas sebelumnya. Kurangin, berarti D1 itu sama aja 18 dikurang 16. Berapa jawabannya? 2. Berarti 2 per 2 ditambah D2 itu apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudah modus. Ini kelas sesudah modus. Berarti D2 itu sama aja 18 dikurang 11. Berarti jawabannya 7. 7 dikali dengan panjang kelas. Berapa panjang kelasnya? Dari 68 sampai ke 76. 68-nya ikut dihitung ya. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Berarti kalau dihitung itu 9. Berarti jawabannya ini sama aja 67,5 ditambah dengan 2 per 9 dikali dengan 9. 9 sama 9 bisa dihilangkan. 67,5 ditambah 2. 67 ditambah 2 berarti 69,5. Maka jawabannya adalah A. Nah, ini untuk mencari modus data diagram batang. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi diagram batang ini bentuknya kadang diketahui intervalnya, kadang juga dia pakai kayak gini. Jadi kalau bentuknya seperti ini bukan data tunggal tapi data kelompok. Tapi yang bentuk kayak ini dia pakai apa? Ini dia pakai titik tengah kelas. Jadi bukan dikira data pertama itu 57, data kedua 58, bukan. Ini data kelompok tapi dia pakai titik tengah kelas. Kalau kayak tadi enak, sudah diketahui ya intervalnya. Nah, kalau kayak gini kamu harus mencari lagi intervalnya, cari sendiri intervalnya. Oke, coba kita kerjakan dulu. Jadi bentuk-bentuk histogram itu kadang dibuat diketahui titik tengah seperti ini, kadang diketahui pakai batas bawah dan batas atas, kadang juga diketahui pakai tepi. Nah, kayak gitu. Yang paling enak tuh yang kayak tadi diketahui interval. Nah, kalau kayak gini kadang juga diketahui kayak gini titik tengah. Jadi ini bukan kamu bilang ini data tunggal, sekali lagi ya, ini pakai titik tengah kelas. Oke, sekarang kita tentuin dulu modus. Ini berapa ini nilainya? Ini 2 ya. Ini 2, ini 4, ini berapa? Ini 18 frekuensinya ya. Ini berarti 14, ini berarti 12 ya. Sekarang kita tentuin dulu kelas modus. Apa tadi kelas modus? Kelas modus itu adalah kelas yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Siapa frekuensi paling tinggi kita di sini? 18. Berapa kelasnya? 67. Bukan 67, titik tengahnya 67. Maka kelasnya berkisar antara berapa sampai berapa? Kita tentuin intervalnya. Sekarang tengah-tengah ini 67. Gini cara nentuin interval, perhatikan. 62 ke 67 ini selisihnya 5. Berarti kamu carilah 5 angka yang tengah-tengahnya tuh 67. Berarti mulai dari berapa ini? Berarti mulai dari 66. Berarti ini 68. Terus baru 3 data ya. Berarti ini 65. Ini berarti 69. Benar nggak ada 5 data? Tengah-tengahnya 67. Maka interval kelas modus
berkisar mulai dari 65 sampai 69 kayak gitu. Jadi lihat tengah-tengahnya 67, datanya ada 5 karena 62 ke 67 kan panjangnya 5, selisihnya 5. Maka kamu buat 5 data, tengah-tengahnya 67, mulai dari berapa, kayak tadi cara nentuinnya. Maka modus sama dengan apa rumusnya tadi? TB ditambah dengan D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan panjang kelas ya. TB-nya berapa di situ? 64,5 ditambah dengan D1. Berapa D1? Ke sini ya. Berarti D1 18 dikurang 4, berarti 14. Berarti ini 14 per 14 ditambah D2. D2 ke sini ya. Berarti D2 itu 18 dikurang 14 berarti 4. Berarti ini 4 dikali panjang kelas. Berapa panjang kelasnya? 5. Berarti 64,5 ditambah 14 per 18 ya. Dikali dengan 5. 14 per 18 bisa disederhanakan 7 per 9 ya, sama-sama bagi 2. Berarti jawabannya di sini 64,5 ditambah dengan 35 per 9 ya. 35 per 9 itu sekitar, dibagi aja ya, 35 per 9 itu berarti hasilnya itu 68,5. Ini tinggal dibagi, hasilnya itu jadi 68,4. Ini jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya, ini histogram juga, tapi yang dipakai di sini bukan berkoma 5. Jadi kelas pertama bukan kamu bilang 40,5 sampai 45,5, bukan. Yang namanya data berkelompok itu angkanya bulat, nggak pernah berkoma 5,5 seperti ini, kayak gitu. Ini pakai apa? Inilah histogram yang pakai tepi. Jadi kalau tadi pakai nilai tengah, titik tengah, nah ini histogram yang pakai tepi. Bentar ya, di sini mati lampu, jadi agak sedikit rempong. Ini histogram yang pakai tepi. Nah, kayak gitu. Histogram yang pakai tepi. Berarti kelas pertama berkisar antara apa? Ini pakai tepi bawah, ini tepi bawah, ini tepi atas. Kelas pertama, berarti kelas pertama berkisar antara 41 sampai 45. Ini kelas pertama. Kelas kedua berkisar antara berapa? Ini tepi bawahnya, ini tepi atasnya. Berarti kelas kedua berkisar antara 46 sampai 50. Jadi ini tambah 0,5, ini kurang 0,5. Karena ini tepi bawah, ini tepi atas, dan seterusnya, kayak gitu ya. Sekarang kita disuruh menentukan modus. Oke, sekarang kita tentukan dulu frekuensi. Kalau kamu rajin, itu kamu buat tabel. Kalau nggak rajin, seperti ibu nggawenyo. Ini berarti 9. Ini berapa ini? 14. Ini 20 ya. Ini 30. Ini 25. Ini berapa ini frekuensinya? Ini 17. Harap maklum ya, ini mati lampu. Ini berarti 5 ya frekuensinya. Nah, untuk mencari median atau kuartil Q1, Q2 kita butuh apa kemarin rumusnya? Butuh FK. Benar kan? Butuh FK ya. Nah, sekarang kita tentuin FK. Nah, sekarang ini yang warna kuning ini nggak kelihatan pula ini. Ganti warna biru be. Nah, sekarang yang biru ini FK. Karena butuh frekuensi kumulatif kan? Berapa frekuensi kumulatifnya? 9. 9 ditambah 14. Berapa? 23. 23 ditambah 20 berarti 43. 43 ditambah 30 73. 73 tambah 25. 73 tambah 25 berarti 98 ya. 98 tambah 17. 98 tambah 17 115 ya. 115 tambah 5 berarti jawabannya 120. Oke, itu cara nyari FK, masih ingat kan? Nah, sekarang
Kita tentukan dulu yang namanya apa? Kelas median. Gimana cara mencari kelas Q2? Kemarin gimana? Cari kelas, karena Q2 berarti 2/4 dikali jumlah frekuensi. Kalau Q1 1/4, kalau kuartil atas Q3 3/4. Maka ini jawabannya sama aja, 2/4 dikali jumlah frekuensi. Jangan repot-repot kamu, jumlah frekuensi kan ini. Nah, sama aja kan, ini tambah ini, buat aja yang terakhir, FK terakhir, berarti 120. 120 dibagi 4 berarti ini 30, berarti jawabannya jadi 60. Sekarang berarti kelas median berkisar antara berapa sampai berapa? 60. Cari di frekuensi kumulatif yang lebih dari 60 untuk pertama kali. Siapa FK yang lebih dari 60 untuk pertama kali? Ini ya. Nah, ini. Maka Q1 itu Q2 itu berkisar antara, lihat data bawahnya. Nah, ini data bawahnya nih. 55,5 sampai 60,5. Tadi saya bilang ini menjadi tepi bawah, ini merupakan tepi atas. Berarti bagaimana cara mencarinya? Berarti ini ditambah 0,5, ini dikurang 0,5, berarti ini jawabannya 60. Kayak gitu. Maka Q2 sama dengan apa rumusnya? TB ditambah dengan 2/4 dikali sigma F, jumlah frekuensi, dikurang dengan FK2 dibagi dengan frekuensi dia dikali dengan panjang kelas. TB nya berapa? 56 kurang 0,5, 55,5 ditambah 2/4 kali jumlah frekuensi 60 ya. 60 dikurang FK sebelum dia, ini FK dia sebelum dia, ini berarti FK sebelum dia, berarti jawabannya 43 dibagi F dia, frekuensi kelas dia, ini frekuensi kelas dia ya, 30 dikali panjang kelas berapa? Dari 56 ke 60 berarti 5. Jawabannya ini sama aja, 55,5 ditambah dengan berapa? Ini 17 ya. Ini sama ini bisa dicoret, ini jadi berapa? 6. Berarti ini 17/6. Berapa 17 dibagi 6? 17 bagi 6 itu 3,8. Berarti ini sama aja, 55,5 ditambah dengan 3,8. Maka jawabannya ini sama aja dengan 58,33. Ada 58,33, berarti jawabannya adalah B. Ini jawabannya jadi B. Oke, sekian penjelasan materi hari ini. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya ya. Tetap semangat walaupun belajar masih dalam kondisi seperti ini. Buanglah jauh-jauh pikiran kalian kalau seandainya nggak bisa belajar dalam kondisi daring seperti ini. Jadi kalau belum ngerti video, baru sekali lihat, itu wajar, ini matpel eksak, tapi karena ini video kan bisa diulang-ulang kembali seperti ini. Seperti biasa, setelah ini ada yang namanya kuis. Kerjakan pakai nama sesuai dengan absensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.